Halo, selamat bertemu kembali dengan Sosiologi kelas 12. Saat ini kita akan membahas tentang pelaksanaan evaluasi pemberdayaan komunitas. Dalam melaksanaannya, ada 3 hal atau 3 tahapan. Yang pertama adalah evaluasi sebelum pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Kemudian yang kedua yaitu on proses pelaksanaan pemberdayaan komunitas, dan yang ketiga adalah akhir dari pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Kita ketahui bersama bahwa sebelum melakukan sebuah kita perlu untuk membahas satu persatu. Saatnya kita pahami satu persatu. Yang pertama adalah pelaksanaan pemantauan evaluasi pemberdayaan komunitas mempunyai 3 tipe. Yang pertama adalah sebelum program pelaksanaan atau pre-program evaluation yang bertujuan meninjau kembali kelayakan dan kesiapan rancangan program. Bila dinilai tidak layak, mampu dilakukan perbaikan atau pembatalan rencana program pemberdayaan. Artinya apa? Artinya bahwa sebelum pelaksanaan jika tidak layak di sebuah masyarakat tersebut, maka pemberdayaan komunitas pelaksanaan tidak jadi dilakukan. Kemudian yang kedua adalah pada saat proses berjalan atau ongoing evaluation. Perlu dilaksanakan untuk menilai dan mengetahui kesalahan atau penyimpangan pemberdayaan sedini mungkin. Jika diketahui penyimpangan yang begitu banyaknya, maka dikembalikan pada role-nya sesuai dengan tujuan pemberdayaan komunitas. Jadi artinya apa? Artinya yang kedua, evaluasi yang kedua ini seperti dalam kita membuat sebuah rel. Kemudian yang ketiga adalah setelah program berakhir atau ex post evaluation. Hal ini sebagai bentuk penilaian akhir dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pemberdayaan. Apakah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai? Ini semua dikatakan oleh Sutomo tahun 2013 halaman 349. Sebelum kita melangkah ke bab selanjutnya, jangan lupa kita subscribe dulu dan like di channelnya Putiti ini. Selanjutnya, kita akan bicara tentang sebuah evaluasi pemberdayaan komunitas. Itu akan berjalan dengan sebuah tahapan evaluasi pemberdayaan komunitas. Nah, seperti apakah tahapan evaluasi pemberdayaan komunitas itu? Yang pertama adalah persiapan. Kemudian, yang kedua adalah pelaksanaan. Yang ketiga adalah analisis, dan yang keempat adalah pelaporan. Nah, untuk itu kita perlu membahas satu persatu. Pertama adalah persiapan. Persiapan perlu dilakukan karena perlu ada penyusunan rencana evaluasi, penyusunan instrumen ataupun alat evaluasi, kemudian penyusunan rencana kegiatan evaluasi, kemudian penentuan jumlah sampel atau kita bicara tentang berapa orang yang harus kita kenai untuk pemberdayaan, kemudian validitas instrumen evaluasi, dan yang terakhir adalah tentu saja ada penyamaan persepsi antara pelaksana
pemberdayaan komunitas, dan evaluator. Nah, hal yang terakhir inilah yang sangat perlu karena kalau yang lainnya sudah sama, tapi kalau persepsi antara pelaksana dan evaluator tidak sama, maka kemungkinan akan sebuah ada miskomunikasi. Di tahapan ini, di tahapan persiapan, ada 2 tahapan lagi. Yang pertama adalah penyiapan petugas. Siapakah petugasnya? Yaitu tenaga pemberdayaan komunitas. Tenaga pemberdayaan komunitas yang mampu dilakukan oleh komunitas pekerja. Artinya apa? Artinya bahwa pemberdayaan masyarakat ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah pintar atau kompatibel. Yang kedua adalah penyiapan lapangan. Pada dasarnya penyiapan itu dilakukan dengan cara non-direktif. Berbeda dengan direktif. Kalau yang non-direktif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, tanpa ada paksaan, dan apabila tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan sanksi apapun. Nah, untuk itu yang namanya non-direktif ini lebih fleksibel karena tidak memaksa masyarakat untuk melakukan sebuah pemberdayaan komunitas. Sasaran pemberdayaan komunitas diberikan kepada orang yang benar-benar mau dan mampu untuk melaksanakan pemberdayaan. Tentu saja berdasarkan dari sebuah kearifan lokal. Nah, setelah kita melakukan sebuah persiapan, langkah yang kedua adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan sebuah pemberdayaan komunitas, itu adalah sesuatu hal yang sangat perlu. Kenapa? Dan sangat perlu diperhatikan secara rinci. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, keikutsertaan masyarakat sebagai kader diharapkan bisa menjaga keberlangsungan program yang sudah dikembangkan. Kerjasama antara petugas dan masyarakat menjadi hal yang penting dalam tahapan ini, karena terkadang sesuatu yang telah terancang dengan baik pun bisa melenceng atau tak sesuai dengan harapan ketika berada di lapangan. Nah, kemudian alat pengumpulan data seperti apakah itu? Alat pengumpulan data itu bisa dipergunakan melalui tes, kemudian observasinya bisa ada observasi langsung maupun observasi tak langsung. Kemudian kedua adalah wawancara. Wawancara yang terjadi adalah wawancara terstruktur maupun tak terstruktur, baik menggunakan perekam suara maupun kita menuliskan dalam field note. Kemudian yang ketiga adalah angket, dan yang terakhir adalah analisis dokumen. Dari 1, 2, tes, observasi, wawancara, angket, dan analisis, kemudian akanlah kita lanjutkan ke tahap berikutnya, adalah tahapan analisis. Nah, tahapan analisis adalah sebuah tahapan di mana kita harus mengerti sebuah analisis yang kita lakukan adalah dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Deskriptif kualitatif adalah deskriptif dengan penelitian kualitatif, dan deskriptif kuantitatif itu menggunakan penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu adalah dengan menggunakan angket, sementara kalau kualitatif menggunakan wawancara. Tahapan ini merupakan pengambilan kesimpulan dalam sebuah evaluasi tersebut. Nah, kemudian di dalam hal ini yang terakhir selanjutnya adalah setelah kita menganalisis, saatnya kita melaporkan. Laporan merupakan sebuah tahap akhir sebuah penelitian, di mana semua hasil penelitian yang telah dianalisis dituangkan dalam sebuah produk tulisan yang terstruktur.
Pelaporan hasil evaluasi mampu dilakukan dengan sosialisasi, penulisan laporan, dan dokumentasi video. Dengan 4 tahapan tersebut, yaitu dengan sebuah persiapan, pelaksanaan, analisis, dan pelaporan, akan membuat sebuah evaluasi pemberdayaan komunitas semangat. Saat ini kita selesai dulu, sampai kita bertemu kembali pada teknik evaluasi pemberdayaan komunitas. Sampai jumpa.